Ada 11 nama yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Bahkan, nama-nama mereka diabadikan dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Lalu siapakah mereka, dan sebab apa mereka dipastikan masuk ke dalam neraka? Mari simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu semoga kita semua terhindar dari siksa neraka dan semoga kita semua menjadi penduduk surga. Amin. Pada video kali ini, kita akan menelusuri lembaran-lembaran Al-Quran yang menjelaskan 11 nama yang dipastikan masuk neraka. Neraka merupakan tempat terakhir di akhirat bagi manusia yang kerap berbuat maksiat hingga penuh kedustaan selama di dunia. Bahkan, seorang muslim yang memiliki dosa pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disucikan dahulu ke dalam neraka, sebelum akhirnya diizinkan masuk ke surga. Berikut 11 nama orang yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Nama yang pertama, yaitu Firaun. Firaun adalah raja Mesir yang dikenal angkuh dan sombong. Ia mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Tuhan. Bahkan secara terang-terangan dia menentang ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akibat keangkuhannya itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menenggelamkan Firaun beserta pengikutnya di Laut Merah. Kala itu ia sedang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pasukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 46 yang artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nama kedua yang dipastikan masuk neraka, yaitu Qarun. Qarun atau Qarun adalah orang kaya raya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Qarun diceritakan merupakan sepupu Nabi Musa. Qarun sebelumnya taat beribadah, tetapi memiliki kondisi hidup yang memprihatinkan. Kemudian pada suatu hari, kepada Nabi Musa Qarun meminta didoakan untuk menjadi orang yang berkecukupan. Ternyata doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Lalu, tiba-tiba Qarun menjadi hartawan yang sangat kaya raya. Bahkan untuk membawa kunci hartanya, membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Saking kayanya, Qarun pun dibutakan mata dan hatinya. Dirinya bahkan menentang Nabi Musa alaihissalam yang sebelumnya telah mendoakannya. Kemudian, Nabi Musa alaihissalam lantas berdoa agar Qarun dibinasakan. Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan doa Nabi Musa. Seketika sepupunya itu ditelan bumi beserta harta bendanya. Maka karena itulah, temuan harta kerap disebut-sebut sebagai harta Qarun bagi seseorang yang tidak sengaja menemukan benda berharga di dalam dasar bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 39 yang artinya, dan juga Qarun, Firaun, dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi, mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Nama ketiga yang dipastikan masuk neraka, yaitu Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ummu Jamil merupakan paman dan bibi dari Nabi Muhammad. Meskipun bagian dari keluarga Rasulullah, ternyata nasib dan jalannya berbeda. Di mana, mereka berdua menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kerap menentang dakwah keponakannya itu. Selain itu, istrinya yaitu Ummu Jamil juga dikenal sebagai wanita tukang mengadu domba. Sehingga, pasangan suami istri ini cukup dikenal sebagai orang yang selalu berbuat culas serta zalim. Akibat dari perbuatan itu, tubuh Abu Lahab dipenuhi dengan bisul hingga akhir hayat. Kisah tentang Abu Lahab ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjaminnya sebagai orang yang celaka serta akan masuk ke dalam neraka. Nama keempat yang dipastikan masuk neraka, yaitu Qabil. Qabil adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Tapi dia dipastikan masuk neraka karena merupakan manusia pertama dalam sejarah manusia yang melakukan pembunuhan. Dahulu, Qabil membunuh saudara kembarnya sendiri yaitu Habil. Alasannya adalah, yaitu karena iri dengan saudaranya itu lantaran memiliki pasangan yang lebih cantik, sehingga ia berniat ingin merebutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27-31 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam yaitu Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua yaitu Habil dan tidak diterima dari yang lain yaitu Qabil. Ia berkata, aku pasti membunuhmu. Berkatalah Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsunya Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu, dibunuhlah ia Habil. Maka jadilah ia Qabil seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya Habil.
Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Karena itu, jadilah dia Qabil seorang di antara orang-orang yang menyesal. Nama kelima yang dipastikan masuk neraka, yaitu Kanan. Kanan adalah putra Nabi Nuh alaihi salam. Ia adalah anak terakhir dari 3 saudara yang lain yakni Sam, Ham, dan Yafet. Istri Nabi Nuh sendiri bernama Wagilah dan masih masuk golongan orang kafir. Sebelum terjadi bencana banjir yang membinasakan kaumnya itu, Nabi Nuh alaihi salam sudah memperingatkan anak istrinya agar ikut dengannya dan memeluk Islam. Sebelumnya, Nabi Nuh sudah membuat kapal raksasa untuk menyelamatkan keluarga serta umatnya kala itu. Namun, Bani Rasid yang saat itu adalah kelompok yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam tidak mau ikut. Justru ia terus berbuat maksiat, padahal Nabi Nuh sudah memperingatkannya agar segera meninggalkannya sebelum azab datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, anak bungsunya itu malah memilih ibunya yakni masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Lalu saat banjir bandang datang, mereka pun tenggelam dan binasa. Sementara orang-orang yang ikut Nabi Nuh semua selamat karena naik ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Nuh ayat 26 yang artinya, "Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Nama keenam yang dipastikan masuk neraka, yaitu Haman. Haman adalah arsiteknya Firaun yang bertugas membuat rancangan piramida untuk Firaun. Ia termasuk ke dalam pembesar kaum Mesir dan ia hidup sezaman dengan Nabi Musa. Haman adalah pembuat piramida yang menjadi keajaiban dunia, namun sayangnya, hasil karya tersebut dibuat hanya untuk menjauhkan manusia dari Allah. Hasil buatan Haman tersebut juga mendorong kekuatan Firaun untuk semakin berkuasa. Ia hanya berpijak pada logika dan hawa nafsunya sehingga seruan Musa untuk percaya bahwa semuanya milik Allah tidak bisa dia lakukan. Keangkuhan dari Haman ini merupakan kezaliman karena ia tidak percaya pada Allah, melainkan ia hanya percaya bahwa pemikirannya lah yang paling benar. Karena itulah, di akhir hidupnya Haman mendapat azab yang sama seperti Firaun karena ia ikut mengejar Nabi Musa ke laut. Nama Haman sendiri telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 36-37. Nama ketujuh yang dipastikan masuk neraka, yaitu Azar. Azar adalah ayah dari Nabi Ibrahim. Namun, Azar tidak menerima seruan putranya untuk menyembah hanya kepada Allah. Azar diketahui berprofesi sebagai pembuat patung yang nantinya akan disembah. Ia juga adalah orang kepercayaan Raja Namrud. Nama kedelapan yang dipastikan masuk neraka, yaitu Walia istri Nabi Lut. Nabi Lut dahulu diutus untuk meluruskan fitrah kaum Sadum. Kaum Sadum memang terkenal dengan perilaku yang menyimpangnya. Istri Nabi Lut bukannya mendukung suaminya, tapi malah lebih percaya kepada pembesar-pembesar kaum Sadum dan mengkhianati suaminya. Karena itulah, ketika kaum Sadum diazab oleh Allah, istri Nabi Lut ini juga turut terkena azab dan meninggal dunia. Allah telah menyediakan tempat di neraka untuk Waliyah. Nama kesembilan yang dipastikan masuk neraka, yaitu istri Nabi Nuh. Sama halnya dengan Waliyah, istri Nabi Nuh juga membangkang kepada suaminya dan lebih mendengarkan apa kata pembesar kaumnya yang kafir. Istri Nabi Nuh sendiri bernama Waliyah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa nama istri Nabi Nuh adalah Amsurah binti Barakil. Ketika banjir besar terjadi, istri Nabi Nuh tewas karena dia tidak mau mendengarkan suaminya dan malah lebih percaya kepada pembesar kaum kafir. Nama ke-10 yang dipastikan masuk neraka, yaitu Raja Namrud. Namrud adalah Raja Babilonia yang sangat cerdas melebihi kecerdasan manusia pada zaman itu, namun karena kecerdasannya, hal itu kemudian malah membuatnya menjadi sombong dan tidak mengakui Tuhan. Tidak hanya itu, Namrud juga mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan dan menentukan siapa saja yang boleh hidup dan mati di bumi. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta karun yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud. Namun sayangnya, ia berlaku sombong dan tidak mau mengikuti ajaran Allah yang dibawa Nabi Ibrahim. Bahkan Raja Namrud berani menentangnya dan menzalimi Nabi Ibrahim. Karena itulah, Allah lantas mengazabnya dengan mengirim jutaan nyamuk menuju bala tentara Raja Namrud. Saking banyaknya, sinar matahari pun tertutup oleh gerombolan nyamuk ini. Nyamuk tersebut menghisap seluruh darah bala tentara Raja Namrud. Melihat peristiwa aneh itu, Raja Namrud pun lari dan bersembunyi ke ruangan khusus, tetapi satu nyamuk mengikutinya dan masuk ke kepalanya melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu lalu menyiksa Raja Namrud selama 400 tahun atau selama ia berkuasa dengan sifat sombongnya. Raja Namrud pun meninggal dunia dengan keadaan zalim. Wallahu a'lamu bishawab.